认识耶稣是我一生最美的祝福。我要在救主耶稣基督的恩典和知识上长进。Mengenal Yesus adalah berkat terindah seumur hidupku. Aku mau bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan, Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Shalom Jemaat HK yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini kita memperingati Hari Ayah. Kita bersyukur karena memiliki Bapa yang kekal. Kasih setianya tidak pernah berubah. Dia Bapa yang penuh kasih. Dia menyediakan segala yang kita perlukan. Kita aman dalam hadirat-Nya. Karena Dia Bapa yang setia.
Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Hari ini adalah hari Ayah. Selamat untuk kaum Bapak, kaum Imam. Kiranya lewat ibadah hari ini kita semua dapat berkat dari Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们，今天是父亲节，愿神赐福，特别是弟兄们当父亲的，愿上帝赐福给你们。你们要赞美耶和华，我要在真智人的大会中，并共会中一心称谢耶和华。耶和华的作为本伟大，凡喜爱的都必考察。他所行的是尊荣和威远，他的公义存到永远。Haleluya, aku ingin menyatakan perasaan syukurku yang sedalam-dalamnya di hadapan umat Allah atas mujizat-mujizat yang sangat besar. Semua orang yang merasa bersyukur hendaknya merenungkannya bersama-sama dengan aku. Karena mujizat-mujizatnya menyatakan kemuliaannya, kebesarannya, dan kebaikan hatinya yang tetap untuk selama-lamanya. Kebaktian pada hari ini kami alaskan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal memberkati saudara sekalian dalam ibadah ini. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan telah memimpin kami sampai hari ini. Seperti yang kami renungkan selalu untuk bulan keluarga ini, biarlah tak henti-hentinya kami boleh terus berfokus kepada keluarga kami masing-masing, sehingga kami sebagai orang tua, khususnya kaum imam, dapat memberikan satu teladan yang baik, takut akan Allah, dan beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk sebentar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Michael Gunawan. Kami percaya Tuhan urapan-Mu sangat nyata, yang dapat memberikan berkat tersendiri kepada anak-anak-Mu di jemaat HK ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Biarlah ketika ada kaum imam yang takut akan Tuhan dan yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, yang juga mendatangkan berkat tersendiri kepada anak cucunya. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat, mari kita memuji Tuhan, Allah yang tak pernah gagal atas setiap rencananya dalam hidup kita. Ya, Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Oh, haleluya. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja,
Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja, Yesus Raja, Yesus Raja. Jemaat, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Bagi Tuhan, tak ada yang mustahil, karena Roh Kudus akan bekerja seturut dengan firman-Nya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan. Saya senang sekali bisa membagikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini untuk Gereja Gerakan Pentakosta HK di Jakarta. Ya, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak untuk kita tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena dalam hidup ini kami boleh mengenal Tuhan. Dan kami bersyukur karena dalam kami mengenal Tuhan, kami melihat, kami menikmati perjalanan hidup dengan Tuhan. Suka maupun duka kami lewati bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Karena Engkau berjanji dan kami boleh menikmatinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong setiap kami, sehingga apa yang kami dengar, meskipun melalui ibadah online, tetapi kami percaya Roh Allah sendiri yang ada dalam hidup kami masing-masing akan bekerja sedemikian rupa, sehingga menjadi kekuatan, menjadi penghiburan, menjadi pijakan bagi perjalanan hidup kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, saya akan kita sama-sama melihat di dalam Galatia 2 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Namun pada hari ini saya akan membacakan di dalam Galatia pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-5. Dikatakan demikian, Galatia 2 ayatnya yang ke-5, sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Saudara-saudara, saya sering mendengar ada orang berkata bahwa menjalani hidup itu seperti air yang mengalir saja, ya. Hidup itu mengalir aja seperti air. Saya berpikir rupanya mungkin orang itu membayangkan, menganggap atau berpendapat bahwa hidup yang mengalir saja seperti air itu seolah-olah berjalan dengan mudah dan aman. Tetapi saudara-saudara, saya justru membayangkan sesuatu yang sebaliknya. Sebab air yang mengalir akan menemui, akan menerjang berbagai hambatan serta tantangan dan mencari jalan keluar agar air itu tetap mengalir. Air sungai yang mengalir kelihatannya begitu tenang, tetapi sesungguhnya air sungai yang mengalir akan menemui sebuah dinamika di mana dia akan terhempas, dia akan tertumbuk batu, menghantam akar pohon, tertahan kelokan air, dan sebagainya. Jadi menurut saya, hidup mengalir seperti air yang tenang, damai, tanpa kelokan, tidak cukup. Hidup itu harusnya disertai semangat untuk maju dan pantang menyerah. Saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan, lalu apa saja yang kita butuhkan agar kita tidak menggampangkan hidup sehingga kita tidak sekedar mengalir dan begitu saja menyerah. Saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan, tentu dalam hidup ada masalah, dan masalah merupakan bagian dari hidup. Selama kita hidup dengan fase usia muda, anak-anak, tua, remaja, sampai juga lanjut usia, selama kita masih diberikan nafas kehidupan, tentu ada pergumulan, ada masalah, ada tantangan, ada hambatan, ada ujian, ada pencobaan. Dan masalah pergumulan itu tidak hanya dialamin bagi orang-orang yang gak punya uang,
Tapi orang-orang juga yang punya uang, orang-orang yang punya pekerjaan, orang-orang yang punya kedudukan, ya, semua manusia mengalami yang pergumulan hal yang sama. Tetapi pada saat ini, ya, khususnya juga untuk bapak-bapak, ya, karena hari ini merupakan hari Bapa, ya. Mari kita bersama-sama belajar bagaimana kita boleh tetap tegar dalam menghadapi hidup yang ada. Boleh tetap menatap optimisme. Meskipun pergumulan, hambatan, aliran itu mungkin juga bisa memuncakkan hidup kita, tetapi kita tidak mudah menyerah. Yang pertama-tama, pada hari ini, mari kita, pada waktu kita hendak menyerah, pada waktu kita putus asa, hendak menyerah dan menjadi putus asa. Yang pertama, mari kita belajar dan lihat dari para tokoh iman dalam Alkitab. Di dalam Galatia yang barusan kita baca, muncul seorang tokoh sebenarnya yang bernama Paulus. Paulus pantang menyerah. Bagi Paulus, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Hidup adalah Kristus. Dan kita bisa melihat sebuah perjalanan hidup Paulus pada waktu dia dipanggil Tuhan, menjadi pengikut Tuhan, dan melayani Tuhan. Banyak tantangan, banyak pergumulan, kesulitan yang harus Paulus hadapi. Tidak mudah. Bahkan Paulus sendiri katakan dia pernah mengalami karam kapal. Dia pernah mengalami ketelanjangan, kedinginan, kelaparan. Bahkan dia beberapa kali masuk penjara. Tentunya bagi Paulus ada alasan untuk dia berkata, Tuhan, aku menyerah. Tuhan, katanya Tuhan adalah Tuhan yang dahsyat. Kenapa Tuhan nggak membebaskan aku? Bahkan ada duri dalam daging dalam hidupku yang bisa menghambat pelayananku. Tapi saudara-saudara, dari cerita Paulus, dari kehidupan Paulus kita belajar. Justru dalam kelemahan, Paulus mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Justru pada waktu dia ada di penjara, dia menulis kitab-kitab bagi jemaat-jemaat yang ada di sekitarnya. Bahkan dia berkata, aku lebih rajin dari rasul-rasul yang lain. Saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan, kita juga bisa melihat tokoh-tokoh yang lain. Karena Alkitab bukan hanya memaparkan tentang pewahyuan kebenaran firman Tuhan, janji-janji Tuhan, kitab nubuatan, tetapi juga Alkitab memberikan sebuah cerita-cerita yang menarik tentang tokoh-tokoh Alkitab. Pada waktu kita melihat juga kitab Kejadian, di situ kita bisa melihat ada seorang tokoh yang dimunculkan Tuhan yang bernama Nuh. Nuh dipanggil Tuhan, dan Tuhan memberikan sebuah tugas mega proyek yang cukup besar, membangun Batra. Dan proyek itu menjadi sebuah hinaan bagi orang-orang di zamannya. Ada tantangan yang harus Nuh hadapi. Tetapi Nuh tetap mempercayai bagaimana Tuhan yang menyuruh dia membangun Batra. Sampai pada akhirnya dia bersama dengan istri dan ketiga anak serta mantunya diselamatkan dari hukuman air bah yang ada. Kita juga bisa melihat sebuah episode cerita dari seorang tokoh yang bernama Yusuf. Yusuf, anak kesayangan dari orang tuanya, dari papahnya. Dia pernah mengalami, menikmati, mendapatkan jubah yang indah. Tetapi dalam perjalanannya, ternyata dia mengalami peristiwa-peristiwa yang sama sekali tidak diharapkan. Dia dibuang, dia dijual, dia menjadi budak, dia terpisah, terlupakan dari keluarga asal yang ada. Mungkin pada saat ia ada di rumah Potifar dan menjadi seorang budak, Yusuf memiliki banyak alasan untuk dia mengasihani diri. Yusuf bisa punya banyak alasan untuk dia menyerah, depresi, dan akhirnya dia nggak berbuat apa-apa. Tetapi dari kisah tentang kehidupan tokoh yang bernama Yusuf, kita bisa belajar bagaimana
Yusuf disertai Tuhan, Tuhan menyertai Yusuf. Apa saja yang dikerjakan Yusuf berhasil, dan Potifar bisa melihat itu, bagaimana Yusuf menjadi seorang pekerja yang lebih giat dibandingkan budak-budak yang lain. Dan akhirnya Yusuf dipakai Tuhan untuk menjadi seorang raja muda di Mesir. Saudara-saudara dikasih di dalam Tuhan, waktu kita melihat juga tokoh-tokoh yang lain, Daud, dan banyak tokoh-tokoh yang lain dapat kita lihat, kita baca bagaimana mereka adalah manusia yang manusiawi. Mereka sama seperti kita, mengalami pergumulan, mereka mengalami tantangan, mereka mengalami ujian, mereka kadang mengalami kesendirian, mereka pernah marah terhadap Tuhan, merasa ditinggalkan Tuhan, dianiaya. Bahkan juga mereka ditipu dan ditikam dari belakang. Salah satunya Daud. Namun ternyata Daud gak mudah menyerah. Daud tetap mengikut Tuhan. Dan kita bisa lihat bagaimana kehidupan Daud yang disertai Tuhan lewat mazmur-mazmur yang ditulis oleh Daud. Bapak Ibu Saudara dikasih di dalam Tuhan, itu yang pertama. Saat kita merasa bahwa aku yang paling menderita Tuhan, aku yang paling berat Tuhan, aku yang paling memiliki masalah yang paling dalam dan menekan Tuhan. Ingat, pada waktu kita membaca Alkitab, ada tokoh-tokoh juga pernah mengalami hal yang demikian. Tetapi mereka tidak patah menyerah. Dan dari kehidupan tokoh-tokoh dalam Alkitab kita bisa belajar bagaimana Tuhan menyertai mereka dan mereka tetap berjalan dalam Tuhan. Itu yang pertama. Saudara-saudara dikasih di dalam Tuhan, lalu apa juga yang bisa kita pelajari untuk kita tidak gampang menyerah dan hidup mengalir saja? Yang kedua, kita harus mempercayai Bapak Ibu Saudara bahwa Allah yang kita percayai adalah Allah yang bergerak dalam rencananya yang sempurna. Saya akan ulangi. Kita harus percaya bahwa Allah yang kita percayai adalah Allah yang bergerak dalam rencananya yang sempurna. Allah dulu, sekarang sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Dia adalah Alfa dan Omega. Dulu dia perkasa, sekarang dia perkasa, esok sampai akhir zaman dia pun Allah yang perkasa. Dia tidak tua dan dilekang oleh waktu. Dia tetap menjadi Allah yang dinamis, Allah yang perkasa, Allah yang maha dahsyat, Allah yang maha kuasa, dan dia mengendalikan ciptaannya. Dan itu yang perlu kita percayai. Rencana-rencana yang ia rencanakan dalam keperkasaannya adalah rencana yang sempurna. Saat manusia jatuh, Allah berinisiatif dalam penebusan sampai selesai. Saat orang Israel ada dalam perbudakan, Allah berinisiatif dalam pembebasan sampai selesai. Allah yang adalah kasih berinisiatif di dalam kasihnya sampai selesai. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat itu bukan hanya menyatakan sebuah pernyataan, tetapi ayat itu memberikan sebuah pernyataan dan kita bisa melihat tindakan Allah dalam pernyataan itu. Allah yang menjelma menjadi manusia melalui Yesus Kristus. Allah yang tinggal bersama-sama dengan kita di dunia ini. Sampai pada akhirnya Allah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa dan kesalahan kita sebagai manusia-manusia berdosa. Dia berinisiatif dalam rencananya untuk membayar dosa-dosa kita sampai selesai. Apa yang dia rencanakan? Dia rencanakan dalam keperkasaannya dan dalam kesempurnaannya. Allah berinisiatif dalam ciptaannya
dan Ia ciptakan, Ia rencanakan dalam sebuah ciptaan dan rencana yang sempurna sampai selesai. Demikian pula pada waktu Allah berinisiatif menciptakan kita. Pada waktu Allah berinisiatif untuk menghadirkan saudara dan saya di dunia ini. Bukan hanya Dia sekedar berinisiatif untuk mengadakan dan memunculkan kita, tetapi Dia pun berinisiatif agar kita boleh mengenal Dia, boleh menikmati Dia, boleh melihat dan menikmati pemeliharaan serta janji-janjinya. Dan saya percaya Dia berinisiatif untuk menciptakan dan memelihara saudara dan saya sampai selesai. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan terburu-buru untuk menyelesaikan hidup kita pada waktu kita punya masalah. Ya, jangan buru-buru kita katakan, udah hidupku udah setengah mati, ya udah hari ini aku mati aja. Jangan. Ya, jangan. Engkau ada, saya ada atas inisiatif Tuhan. Dan pada waktu kita masih diberikan nafas kehidupan, walaupun mungkin kita memiliki pergumulan, masalah, ujian yang ada, namun percaya bahwa Allah memelihara kita dan pemeliharaannya selalu ada sampai Dia memutuskan untuk mengakhiri hidup kita. Kita lihat Nuh, di mana Tuhan memanggil Nuh, Tuhan memelihara Nuh sampai selesai. Kita melihat Abraham dipanggil Tuhan, dipelihara Tuhan sampai selesai. Yusuf, Musa, Daud, Daniel, Elia, dan tokoh-tokoh yang lain, bahkan Bapak Ibu Saudara, Tuhan juga menyertai para rasul-rasul dan murid-murid Tuhan. Meskipun mungkin dari mereka banyak, ya, di mana mereka menjadi martir, tapi mereka mati dalam penyertaan Tuhan sampai selesai. Saya mengajak kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai 56. Cerita tentang Stefanus, murid Tuhan. Dikatakan demikian, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Luar biasa. Allah menyertai kehidupan para murid, para rasul. Allah menyertai kehidupan anak-anak Tuhan. Bahkan sebelum Tuhan naik ke surga, Dia berkata, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan segala zaman. Karena itu Bapak Ibu Saudara, percayakanlah hidupmu di dalam tangan Tuhan. Percayakanlah pergumulanmu dalam tangan Tuhan. Percayakanlah masa depanmu dalam tangan Tuhan. Tidak mudah, apalagi dalam situasi pandemi seperti ini yang telah berlangsung hampir lebih dari 1 tahun. Banyak hal yang kadang-kala membingungkan kita. Tetapi percayalah, sebagai anak-anak Tuhan, keadaan boleh berubah, zaman boleh berubah, situasi boleh berubah, tetapi Allah yang kita percayai tidak pernah berubah. Dan Allah yang kita percaya adalah Allah yang perkasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena itu, biarlah hidup kita pasrahkan ke dalam genggaman dan rencana Allah yang sempurna sampai selesai. Karena hidup kita adalah hidup yang memuliakan nama Tuhan. Lalu yang ketiga Bapak Ibu Saudara, dalam pergumulan-pergumulan yang ada, untuk kita tidak menggampangkan hidup, supaya kita tidak sekedar hidup dan mudah menyerah, maka yang ketiga,
kita perlu tinggal di dalam Dia. Di dalam Yohanes 15 ayat yang keempat dikatakan demikian. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudara-saudara, ini memberikan sebuah pernyataan. Kamu di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi pada waktu kamu ada di dalam aku, pada waktu ranting-ranting itu menempel kepada pokok anggur, maka nutrisi-nutrisi itu akan aku salurkan ke dalam hidupmu, kepada ranting-ranting yang ada. Sehingga apa? Engkau akan berbuah lebat. Namun jikalau engkau yang adalah ranting terpisah dari pokok anggur, maka engkau akan menjadi kering dan engkau akan mati. Karena itu saya mengajak untuk kita bersama-sama. Yuk, selagi Tuhan masih memberikan kesempatan pada kita hidup, mungkin Tuhan izinkan juga ada masa-masa kita mengalami pergumulan, ada masa-masa kita mengalami gelombang badai dalam hidup kita. Itu merupakan sebuah masa di mana kita harus menyadari diri untuk kita bersujud, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, dan kita katakan, Tuhan, aku tidak mampu hidup tanpa Engkau. Tuhan, aku perlu Engkau. Tuhan, aku membutuhkan Engkau. Biarlah aku menjadi orang yang menikmati cinta Tuhan. Dan biarlah cintamu boleh hidup dan hadir dalam kehidupanku. Saudara-saudara dikasih di dalam Tuhan, sungguh luar biasa. Kita memiliki Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita memiliki Allah yang tidak pernah melepaskan kita. Dia adalah Allah yang memiliki rencana dalam kesempurnaan sampai selesai. Dia adalah Bapa kita. Karena itu, mari kita bersama-sama menikmati nafas kehidupan yang Tuhan masih berikan. Untuk kita menikmati peristiwa-peristiwa yang ada bersama dengan Tuhan. Karena apapun yang terjadi, kita tahu sekarang Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap mereka yang mengasihi Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba telah selesai berbicara. Tetapi hamba percaya Roh-Mu yang kudus yang Kau taruh dalam kehidupan mereka boleh bekerja sedemikian rupa, sehingga memberikan sebuah jawaban-jawaban dalam pergumulan-pergumulan hidup yang mereka hadapi. Dan biarlah lewat peristiwa-peristiwa yang terjadi, nama Tuhan dipermuliakan, sehingga mereka boleh menjadi kesaksian-kesaksian yang hidup dan menyaksikan serta menceritakan keperkasaan Tuhan dalam hidup mereka kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati. Kau perlu dan kau
ada sebabnya. Hal itu sering membantu keluarga dan tulus hati. Kalau Dedek, Papi beli makanan, lalu baik sama kita. Selamat Hari Ayah. Selamat Hari Ayah. Dedi kita itu lucu, suka main TikTok sama aku, sayang sama kita. Jago masak, baik, rajin, tapi kadang suka iseng sih. Iya iseng, kadang-kadang bisa sampai aku teriak. Pesan buat Dedi, jangan iseng terus ya Di, cepet pulang, sehat-sehat di sana. Yang penting, Didi makin sayang sama kita. Happy Father's Day. We love you, Daddy. Ini foto Shanet dan Papa Shanet. Shanet berdoa buat Papa biar berhenti merokok, jadi bisa sehat terus sampai Shanet dewasa. I love you so much, Pa. God bless. Selamat Hari Ayah. Bye bye. Tapi sering main sama Dede ya. We pray that God's wisdom always be upon you. God will guide you, will give you love and strength more than enough. God will bless everything you do and make your work successful and become blessing for many. Happy Father's Day, Papi. We love you. Ini papiku. Papiku adalah orang yang baik. Papiku selalu menemani aku belajar untuk ulangan dan membantu aku mengerjakan PR. Papiku selalu bekerja keras untuk keluarga. I love you, Papi. Ini adalah papiku. Papiku selalu bekerja keras untuk biaya listrik, sekolah, dan makanan. Papiku selalu membantu jika ada ulangan. I love you, Papi. Selamat Hari Ayah. Tuhan Yesus memberkati. Ini papiku namanya Heki. Papi suka membelikan baju dan celana. Papiku baik. Nama papiku Hengki. Papiku suka membelikan mainan, makanan, dan snack. Papiku bekerja keras untuk biaya keluarga. Selamat Hari Ayah. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk
Saudara-saudari yang terkasih, pujian yang akan kami nyanyikan ini mengingatkan kita untuk mengasihi dengan kasih yang dari sorga. Dimanapun kita berada, kita dapat menyatakan kasih itu, sehingga kita dapat membawa perubahan bagi dunia ini. Kiranya pujian ini dapat menjadi berkat untuk kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami Jemaat GGPHK, sehingga pada hari ini kami dapat beribadah kepada-Mu secara virtual. Kiranya pujian dan penyembahan kami yang telah kami persembahkan kepada-Mu sebagai ungkapan rasa syukur kami atas pertolongan-Mu dapat menyukakan hati-Mu ya Bapa. Berkati hamba-Mu yang telah Engkau pakai memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus selalu menyertai hamba-Mu dalam memberitakan Injil Kerajaan Allah dimanapun hamba-Mu berada. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Berkati kami umat-umat-Mu Jemaat GGPHK yang telah mendengar firman-Mu, agar firman-Mu tidak lalu begitu saja dari pendengaran kami, tetapi bertumbuh dan berbuah-buah dalam kehidupan rohani kami, sehingga kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari untuk menjadi berkat bagi sesama dan berkat bagi orang lain. Berkati umat-umat-Mu yang ambil bagian dalam melayani ibadah online ini, sehingga ibadah kami kepada-Mu dapat terlaksana dari awal sampai selesai dengan baik. Kiranya semua yang melayani dalam ibadah online ini selalu rindu untuk memberikan waktunya selalu buat Tuhan. Kami berdoa untuk keberadaan Jemaat GGPHK
yang ada di Jakarta, Pontianak, dan di Pos PI Wajok. Kiranya kasih karunia Roh Kudus selalu menyertai Gembala Sidang Mukse di Jakarta, Pak Eros di Pontianak, dan Pak Ones di Pos PI Wajok. Tuhan selalu memberkati dalam pelayanannya, melayani jiwa-jiwa yang rindu datang kepada Yesus mencari keselamatan yang kekal, dan mencukupkan segala kebutuhan dalam pelayanannya. Dan kepada hamba-hamba Tuhan, para majelis, lansia, kaum muda remaja, guru-guru dan anak-anak sekolah minggu, Tuhan berkati agar tetap semangat dan sukacita dalam melayani Tuhan, dan tetap setia berhubungan intim dengan Tuhan melalui doa dan permohonan dalam setiap pergumulan mereka, dan dengan iman yang teguh dan hati yang melimpah dengan syukur. Kami juga berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu bagi jemaat GGPHK yang sedang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Tuhan yang menolong, melawat, menjamah, dan memberkati kesembuhan, kekuatan, dan pemulihan menjadi sehat sempurna. Umat-umat-Mu yang mengalami masalah ekonomi, Tuhan berkati dengan mujizat yang ajaib, sehingga mereka tidak kekurangan di dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tak lupa kami berdoa di hari peringatan Hari Ayah yang diperingati setiap tahun pada minggu ketiga di bulan Juni di beberapa negara. Dan khusus kepada para ayah di lingkungan jemaat GPHK, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa, untuk senantiasa memberkati dan menopang para ayah dalam menanggung beban tanggung jawab sebagai kepala keluarga, dalam mencari nafkah dan menjadi teladan yang baik untuk keluarga mereka. Dan kuasa Roh Kudus selalu menuntun para ayah dalam mendidik anak-anaknya berdasarkan kebenaran firman Tuhan, sehingga menjadi keluarga yang berbahagia, sejahtera, dan selalu memuliakan Tuhan hari lepas hari. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati hikmat marifat kepada pemimpin bangsa kami, Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Maruf Amin, dan jajaran kabinetnya. Dan juga kepada MPR, DPR, DPRD, TNI, Polri, dan para pemimpin dalam pemerintahan di tingkat pusat sampai ke daerah-daerah di seluruh wilayah NKRI. Anugerahkan roh takut akan Tuhan dan mampukan mereka dalam menjalankan tugas pengabdiannya kepada masyarakat, bangsa, dan negara secara adil, jujur, bijaksana, dan tidak melakukan korupsi dalam upaya mengatasi masalah kesehatan, ekonomi, sosial, keamanan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Ya Bapa, kami juga menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu untuk kota Jakarta dan kota-kota lainnya di Indonesia agar terhindar dari bencana alam, pertikaian antar sesama anak bangsa, dan teroris, sehingga rakyat Indonesia dapat merasakan damai dan sejahtera dalam menjalani kehidupannya setiap hari. Tak lupa kami mohon Tuhan tolong kuduskan dan sucikan vaksin COVID-19 yang telah disuntikan ke tubuh manusia dalam upaya pencegahan penularan COVID-19 agar vaksin itu dapat bermanfaat sebagai antibodi manusia guna mencegah berbagai macam virus tanpa menimbulkan efek samping pada masa yang akan datang. Berkati para dokter dan para medis lainnya dalam menangani pasien COVID-19 agar tetap semangat, tetap sehat, dan terhindar dari penularan virus COVID-19. Terima kasih Bapa di surga. Masih banyak doa dan permohonan yang ingin kami panjatkan kepadamu. Namun kami tahu Engkau terlebih dahulu mengetahui apa yang ingin kami sampaikan dan perlukan. Kiranya Roh Kudus menyempurnakan doa syafaat kami, dan kami terima jawaban Tuhan atas doa-doa dan permohonan kami yang kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa.
Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 亲爱的客家教會眾弟兄姊妹們平安。今仔日家庭嚟讀使徒聖經。我信上帝全能的父，創造天地的主。我信我主也是基督，上帝的獨生子，因聖靈感孕，由童貞母瑪利亞所生，在本丟彼拉多手下受難，被當於十字架。受死埋葬，降在陰間，第三天從死人中復活升天，坐在全能父上帝的右邊，將來必從那裡降臨，審判活人死人。我信聖靈，我信信義公的教會，我信信徒相通，我信罪的赦免，我信身體復活，我信永生。阿們。Jemaat HK yang dipelihara oleh Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri ibadah online hari ini. Pujian yang berkata, "Ku tak akan menyerah," akan mengantar kita untuk menerima berkat Tuhan. Mari, katakan dengan iman. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau berbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana
sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Saudara, mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan, lewat firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, biarlah kami sekalian juga boleh terus maju ke depan, mengarahkan diri kepada Tuhan Yesus yang sanggup memberikan pertolongan. Bahkan kami tidak akan pernah menyerah menghadapi tantangan demi tantangan dalam masa pandemi ini. Bapa di dalam surga, khususnya pada hari ini, hari Ayah, kiranya Tuhan juga boleh menolong dan memimpin setiap kaum imam, setiap kepala keluarga, agar supaya mereka juga tegar dan teguh di dalam Kristus, sehingga mereka terus berjuang demi hari esok, dengan pertolongan kasih karunia Tuhan yang boleh memampukan mereka. Pada akhirnya, saudara-saudaraku yang kekasih, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa Surgawi yang kekal dan sempurna, kasih karunia di dalam Yesus Kristus, pertolongan pimpinan dan penyertaan Roh Kudus nyata di dalam setiap kehidupan anak-anaknya, dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.